Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Tentunya kita masih diberi kesempatan untuk menelaah, untuk belajar bagaimana kita membaca keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran akidah pada pagi hari ini, sebelumnya tentu kita sudah mengetahui bahwasanya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran, sepakat ulama mengatakan ayat yang mana? Benar sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam asrornya, dalam sirinya, rahasianya, menurut para pakar tafsir mengatakan bahwasanya ayat tersebut mengandung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Tentu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk membaca keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran akidah pada pagi hari ini, Bapak akan bertanya, ayat pertama kali yang turun dalam Al-Quran yang kalian ketahui apa? Bagus sekali. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya sepakat jumhur ulama mengatakan ayat yang pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya apa? Kita suruh membaca apa? Membaca apapun yang kita lihat, apapun yang ada di sekeliling kita. Ayat-ayat yang berupa ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Tetapi di akhir ayatnya, di sambungan ayatnya selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pencipta. Dalam akidah kita tentu kita harus mengenal Tuhan kita. Untuk mengenal Tuhan kita yang paling mudah yaitu salah satunya dengan yang Maha Pencipta. Ketika kita melihat gunung sebesar itu, mana mungkin zat yang lemah mampu menciptakan sedemikian rupa, menciptakan bumi yang begitu indah, begitu teratur, tata semesta yang begitu teratur. Tentunya kita sudah mengenal bahwasanya ada zat yang benar-benar maha tinggi, ada zat yang benar-benar maha pencipta, ada zat yang benar-benar menguasai segala jagat raya ini. Oleh sebab itu, ketika kita berakidah ataupun berkeyakinan, tentu kita tidak boleh semena-mena hanya mengatakan ataupun berpikir dengan pikiran kita. Tentunya kita harus mengenal. Untuk itulah pentingnya pembelajaran akidah, untuk mengenal Tuhan kita, untuk mengenal sebenarnya siapa yang patut kita sembah. Selanjutnya, pada kesempatan pembelajaran kali ini, tentunya yang namanya keimanan ataupun mengenal Tuhan, masing-masing orang mempunyai proporsionalnya masing-masing. Ketika seorang ulama, dia heran. Ketika orang yang pandai, seorang ulama tentu mengenalnya berupa dengan ayat-ayat yang benar-benar ia pahaminya. Ketika ia penasaran bagaimana seorang awam ingin mengenal Tuhannya, maka ia berkunjung ke orang desa. Kalau dalam masa dahulu, masa Arab dahulu, yaitu orang-orang Badui. Ketika mereka ditanya, bagaimana Anda itu mengenal Tuhan Anda?
Apa orang jawabnya orang-orang? Ternyata begitu simpel. Jawabnya mereka yaitu ada telapak kaki berarti ada orang yang habis lewat di tempat itu. Nah, dengan logika yang seperti itu tentunya kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan kita bisa dengan menggunakan logika, karena sejatinya logika kita itu sudah menerima bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu hanya tunggal, hanya satu. Karena ketika kita mengenal perumpamaan di dalam Al-Quran, Allah mengenalkan bahwasanya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah. Diturunkan ayat yang berarti yaitu ketika ada dua penguasa, kalau disebutkan di dalam Al-Quran yaitu ada dua Tuhan, tentunya dua Tuhan itu akan beradu argumen. Oleh sebab itu ketika beradu otomatis ada yang kalah, ada yang menang. Ketika ada yang kalah tentu tidak disebut dengan Tuhan, maka hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa atas segalanya. Terima kasih, mungkin cukup itu yang kami sampaikan, yang Bapak sampaikan. Terus semangat belajar, terus semangat untuk mengenal Allah, terus semangat untuk beribadah dengan akidah yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.